Ini beberapa istilah yang nanti insya Allah akan muncul di pembahasan kita. Kita masuk pada pembahasan jamaah sekalian. Di antara kesempurnaan Islam, kemudian di antara kebanggaan kaum muslimin yang hendaknya masing-masing kita bangga, bahwasanya Islam ini agama yang sempurna, agama yang paripurna, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, dari mulai keyakinan, muamalah, ibadah, kemudian sampai pun adab buang hajat diatur. Ketika perkara adab buang hajat diatur, ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mulia, agama yang luar biasa sempurna. Maka kita patut bersyukur dengan senantiasa menjaga bagaimana Islam dan iman ini agar tetap dalam hati kita sampai kita wafat. Karena Islam ini menjadi kunci bagi seorang untuk masuk surga. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, man qala akhir kalam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapan sebelum dia wafat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Maka keislaman ini harus kita jaga. Jaga dari hal apa? Kita harus menghindarkan diri kita dari perbuatan kesyirikan, kemudian perbuatan yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terkait dengan kesyirikan, mengapa kita harus hindari sejauh-jauhnya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Muhammad SAW telah mengancam dengan ancaman yang keras orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Man mata fahuwa yusyriku billah dakhala nar. Barang siapa yang wafat kemudian dia dalam keadaan mensekutukan Allah, maka dia masuk neraka. Kemudian yang kedua terkait dengan bid'ah, perkara-perkara baru yang diada-adakan yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Perkara ini ada beberapa macam. Ada perkara baru yang jika dilaksanakan sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini termasuk masalah akidah, bid'ah dalam masalah akidah, hal-hal yang diada-adakan dalam masalah akidah. Kemudian ada hal-hal yang baru yang diada-adakan tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kita harus berhati-hati. Kemudian di antara kesempurnaan Islam adalah diaturnya adab buang hajat. Karena buang hajat ini kita pahami, sering kita laksanakan. Bisa jadi kita dalam sehari semalam mungkin 3, 4 sampai 5 kali buang hajat. Maka hendaknya buang hajat ini agar menjadi bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita ketahui bagaimana Rasulullah menuntunkan kepada kita cara adab buang hajat. Disebutkan di sini faqad ja'at sunnatun nabawiyyatu bi bayanil adab allati yanbaghi an yakuna 'alaiha al-muslim. Sunnah nabawiyah, yaitu apa yang datang dari Rasulullah SAW, telah menjelaskan kepada kita apa yang seyogianya dilakukan seorang muslim inda dukhulil khala, tatkala mereka masuk ke al-khala. Al-khala tadi apa? Tempat buang hajat, ya, tempat yang agak jauh. Kalau di sini al-khala diartikan apa? Toilet atau WC. Ya. Jadi sunnah nabawiyah telah menjelaskan apa? Bagaimana seyogianya seorang muslim masuk ke toilet. Wahala qadaihi lil hajat. Kemudian bagaimana seyogianya seorang muslim tatkala dia membuang hajatnya. Ya, ada yang singkat, ada yang lama. Nah, bagaimana seorang muslim menggunakan waktunya dari mulai masuk kemudian buang hajat sampai selesai dia buang hajat. Wa inda furujihi minhu, dan tatkala keluar dari toilet tersebut. Wa hiya adabun adidatun tadullu ala kamali hadhihi syariah al-mubarakah wa tamamiha. Ini adalah adab-adab yang menunjukkan kesempurnaan keberadaan
keberkahan syariat Islam ini kepada kita. Wa ma min raibin annal muslima yafrahu ghayatal farahi bitilkal adat. Tidak diragukan lagi seorang muslim seyogianya bangga. Bangga itu bahasa Salatikanya apa? Bangga. Berbangga. Seyogianya kita sebagai seorang muslim berbangga dengan adab-adab yang dituntunkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena adab-adab buang hajat ini menunjukkan betapa syariat ini suci, bersih, kemudian ini membanggakan bagi kaum muslimin. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala. Riwayat yang pertama terkait dengan adab qada'il hajah ini diriwayatkan dari Salman Al-Farisi. Siapa Salman ini, Pak? Salman ini adalah sahabat yang berasal dari Persia. Inilah sahabat yang mengusulkan saat kaum muslimin dan Rasulullah akan diserang oleh 12.000 orang-orang kafir. Maka tatkala Rasulullah bermusyawarah, maka Salman mengatakan, wahai Rasulullah, kami saat dulu kami mau diserang, kami biasa membuat parit. Maka dikenal dengan perang Al-Ahzab. Perang Al-Ahzab atau perang Torik atau perang parit. Ini yang mengusulkan siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi pernah berkata, qila lahu, ada seorang yang datang kepada Salman mengatakan, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Jadi orang yang datang ini menemui Salman sambil mengejek, sambil mengejek atau mengolok-olok ini. Qad 'allamakum nabiyyukum, benarkah nabimu telah mengajarkan kepadamu segala sesuatu sampai al-qira'ah, sampai pun terkait adab buang hajat. Faqala, maka dengan bangga, dan ini saya undangnya kita juga laksanakan dengan bangga, Salman mengatakan ajar. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaidin aw baulin. Benar, Rasulullah telah melarang kami untuk menghadap ke kiblat saat kami buang air besar maupun buang air kecil. Au an-nastanjiya bil yamin. Rasulullah telah melarang kami untuk istinja dengan tangan kanan. Cebok dengan menggunakan tangan kanan. Au an-nastanjiya bi aqalla min thalathi ahjarin. Atau Rasulullah melarang kami untuk cebok kurang dari 3. Kurang dari 3 batu. Au an-nastanjiya bi rajin au admin. Rasulullah juga melarang kami untuk cebok. Kalau cebok dengan menggunakan batu apa namanya? Istinja. Istijmar ya. Istijmar. Bukan istinja. Istinja tadi dengan air. Kalau istijmar dengan batu. Rasulullah melarang kami untuk istijmar dengan kotoran yang menggumpal atau dengan tulang yang kering. Jadi ini menjawab pertanyaan dari orang tersebut. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat yang lain dari hadis Muslim dari Salman, beliau mengatakan, qala lana musyrikuna, berkata kepada kami orang-orang musyrik. Ini lebih didetailkan oleh Salman, bahwasanya yang mengejek beliau dengan pertanyaan ini adalah orang-orang musyrik. Inni ara sahibakum yu'allimukum hatta yu'allimukumul qira'ah. Sesungguhnya kami, kata orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada zaman Rasulullah SAW, kami melihat temanmu, siapa yang dimaksud dengan temanmu? Muhammad. Rasulullah. Ya, temanmu Muhammad ini telah mengajarkan kepada kalian sampai pun ada buang hajat. Maka Salman dengan bangga mengatakan, in ajal innahu nahana an nastanjiya ahaduna biyaminihi. Betul ya, Rasulullah telah melarang kami untuk istinja dengan tangan kanan, au yastaqbilal qiblah, atau istinja dengan menghadap kiblat. Wa
kami juga dilarang untuk istijmar dengan menggunakan kotoran hewan maupun dengan tulang. Waqala, maka Rasulullah mengatakan la yastanji ahadukum biduni salasati hajarin. Janganlah salah seorang di antara kalian istijmar kurang dari 3 batu. Disebutkan di sini fahaula'il musyrikun aradu aibas sahabat. Orang-orang musyrik ini datang menemui Salman, tujuannya adalah untuk mencela sahabat dengan syariat Rasulullah SAW yang benar tersebut. Faqalu ala wajhi syukhriyah, mereka mengatakan dengan cara mengolok-olok, apakah benar nabimu telah mengajarkan kepadamu segala sesuatu sampai ada buang hajat diajarkan? Ini dengan apa? Dengan nada mengolok-olok. Tetapi Salman dengan bangganya sebagai seorang muslim, seorang mukmin, sangat menjelaskan Rasulullah SAW telah mengajarkan segala sesuatu sampai pun ada buang hajat. Kemudian beliau menyebutkan beberapa adab. Kita masuk pada adab buang hajat. Yang pertama, yustahabbu awalan lil muslim inda dukhulil khala ayyakula, disunahkan bagi seorang muslim tatkala masuk ke al-khala. Ini al-khala ini berarti adalah tempat buang hajat. Bisa toilet, bisa tempat yang padang pasir atau di hutan. Jadi suatu saat kita mungkin di ladang, suatu saat kita mungkin sedang perjalanan jauh cari pom bensin kok nggak dapat, maka kita boleh buang air besar maupun kecil di tempat yang jauh, al-khala. Nah, sebelum kita buang air, maka kita disunahkan membaca doa ini. Insyaallah sudah hafal semuanya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Insyaallah sudah hafal ya. Monggo Bapak-bapak Ibu sekalian membaca doa ini. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sudah hafal. Riwayat yang pertama menyebutkan dari Anas bin Malik yang beliau berkata, "Kana Nabi idza dakhala al-khala." Rasulullah apabila ingin masuk ke tempat buang hajat berkata, "Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith." Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Wal khubuthu jam'u khabithin. Ini beliau sedang menjelaskan khubuth. Minal khubuthi wal khaba'ith itu khubuthu jamak dari khabithin. Jadi setan laki-laki itu di dalam bahasa disebut khabithin. Khabithin. Jamaknya adalah khubuth. Wal khaba'ith jam'u khabithah. Khaba'ith adalah kata jamak dari apa? Mufrad khabithah. Wa qad jaa'a fi ba'dhi turuqil hadits dzikrul basmalah fi awwalihi. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwasanya doa masuk kamar mandi atau masuk toilet adalah mengucapkan basmalah dulu. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dua riwayat ini sahih. Jadi kata-kata kita boleh membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith atau bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Suhaib dengan lafaz idza dakhaltumul khala, apabila kalian mau masuk ke tempat buang hajat, faqulu, maka ucapkanlah bismillah a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan.
Disebutkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu marfu'an, secara marfu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, "Sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala ayyaqula bismillah." Penghalang antara jin dan aurat bani Adam. Jadi kalau aurat kita ini tidak ingin terlihat oleh jin laki-laki maupun jin perempuan, maka penghalangnya adalah ucapan bismillah. Bismillah, a'udzu billahi minal khubuthi wal khabaith. Diucapkan bismillah. Tatkala kita lupa membaca bismillah, maka aurat kita terlihat oleh setan perempuan maupun setan laki-laki. Maka diusahakan kita masuk ke kamar mandi, masuk ke toilet dengan membaca bismillah, a'udzubillahi minal khubuthi wal khabaith. Dan ini diriwayatkan bahwasanya barang siapa yang membaca doa ini, khususnya kalau kita sedang berada di tempat yang jauh, bukan di toilet, maka ini akan menyelamatkan kita dari amukan jin. Amukan jin. Karena bisa jadi tempat mungkin ladang atau hutan atau gunung yang kita buang hajat di tempat tersebut menjadi sarang bagi jin. Nah, kalau kita membaca doa ini, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita lupa, bisa jadi jin ini memberikan madarat kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam satu riwayat ada seorang yang dibunuh oleh jin karena ia ini buang air kecil di tempat atau rumahnya jin. Jadi dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus berhati-hati di tempat al-khala, di tempat yang terbuka maupun di toilet kita membaca doa ini. Kemudian yang kedua, ini khusus bagi orang yang sedang safar, kemudian tidak menemukan toilet dalam bentuk bangunan toilet. Disebutkan ini, idza kana fi safarin, apabila sedang dalam safar, wa dhahaba li qada'il hajah, kemudian ia ingin buang hajat, an yantaliqa hatta yatawara an ashabihi, dia menjauh dari sahabat dan rombongannya. Jika kita berada di safar kemudian tidak menemukan toilet, maka kalau kita mau buang hajat, pergilah agak jauh dari teman-teman kita. Hal ini berdasarkan dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna nabiyya idza arada al-baraza intalaqa hatta la yarahu ahadun. Rawahu Abu Dawud. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW, beliau apabila ingin buang air kecil maupun buang air besar, intalaqa, beliau menjauh, hatta la yarahu ahadun, sampai tidak terlihat oleh salah seorang dari rombongannya. Kalau sampai tidak terlihat itu berarti berapa jaraknya? Kalau padang tempatnya landai, maka jauh. Tapi biasanya Rasulullah mencari tempat di balik gundukan. Di balik gundukan. Kalau kita mungkin di balik galengan. Kalau di ladang di balik galengan, atau kalau di hutan berarti di balik pohon. Ini diperbolehkan. Jadi ini tuntunannya adalah ketika kita berada dalam keadaan safar, tidak menemukan toilet, maka kita menjauh dari sahabat kita, kemudian buang hajat di tempat persembunyian. Jadi ini yang termasuk yang tidak diperkenankan untuk kita lakukan, yaitu buang hajat di tempat uranium ya. Tempat tipis tapi berjajar sambil berdiri tuh. Apa itu namanya? Toilet tapi terbuka. Ini tutupannya hanya sebagian saja, tidak menutup seluruh badan kita, sehingga di tempat seperti kalau bisa dihindari. Kita berusaha masih sabar untuk menunggu toilet yang ada pintunya.
sehingga kita bisa masuk di toilet tersebut. Kalau di tempat-tempat seperti ini hindari. Ini khawatir terbuka aurat kita sehingga aurat tersebut terlihat oleh orang lain. Tetap melihat aurat laki-laki yang mana? Tetap tidak boleh. Ya, melihat aurat laki-laki tetap tidak boleh. Ini yang membahayakan, dan LGBT itu kan terjadi kapan? Saat keterbukaan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini bahaya. Ini bahaya. Kemudian yang ketiga adabnya, wa minas sunnah alla yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Di antara sunnah, tidaklah seorang mengangkat saumnya, kalau dulu sarungnya, tidak mengangkat sarungnya kecuali setelah ia mendekati tanah. Ini khususnya bagi al-kholah tadi Pak, tempat terbuka yang kita buang air besar di sana atau buang air kecil di sana. Kalau di toilet setelah kita masuk boleh langsung membuka. Tetapi ini adalah bagi yang di tempat terbuka, yang kemungkinan terlihat oleh orang lain. Maka sunnahnya kita membuka pakaian kita setelah kita mendekati tanah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada hajatan la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa min al-ardi. Rawahu Abu Dawud. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin berbuang hajat, maka beliau tidak menyingkap saubnya. Saub dalam bahasa kita adalah jubahnya, kalau kita ya sarung. Tidak mengangkat jubah beliau kecuali setelah mendekati bumi atau mendekati tanah. Jadi tidak dari atas kemudian jongkok, bukan, tapi setelah jongkok kemudian baru Rasulullah SAW buka saub beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tujuannya untuk menghindari apa? Terlihatnya aurat kita oleh orang lain. Kemudian yang keempat, wa minas sunnati an yastatira 'anil nas. Di antara sunnah buang hajat adalah kita menghindar dari pandangan manusia. Ini pandangan manusia. An Abdullah bin Ja'far, semoga Allah meridhai beliau, qala kana habba mastatara bihi Rasulullah li hajatihi hadafun aw haishunahrin. Adalah Rasulullah SAW, beliau paling suka untuk bersembunyi tatkala beliau buang hajat adalah di balik gundukan atau di balik pohon. Ini kembali saya sampaikan, ini di kholah, ya, tempat yang terbuka yang kita buang hajat di sana. Ini bukan di toilet. Adabnya adalah Rasulullah ini senang di balik tempat gundukan atau di balik pohon, sehingga aurat beliau tidak terlihat oleh sahabat. Kemudian yang kelima, wa minal adabi, di antara adab, alla yaqula fi tariqin nas bal hadza khilaful adabi wa nadihi. Tidak diperkenankan seorang untuk buang air kecil di jalanan yang biasa dilalui manusia. Insya Allah sudah kita lamarkannya, ada begitu. Jadi ada toilet. Kalau kita sedang di perjalanan, maka apabila jalanan ini jalanan yang dilalui oleh manusia, maka hindari untuk buang air kecil di jalan tersebut. Ya, menghindar agak jauh, kemudian buanglah di sana. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ittaqul la'anaini, bertakwalah kalian dari dua hal yang bisa melaknat, dua keadaan yang menghasilkan laknat. Qalu wa ma la'anani ya Rasulullah, apakah dua hal yang terlaknat itu ya Rasulullah? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim, orang yang buang hajat
di jalan yang biasa dilalui oleh manusia atau di tempat teduh yang biasa dipergunakan manusia untuk berteduh. Kenapa demikian? Kalau ada di jalan, kemudian kalau kita lewat jalan tersebut ada orang yang buang air kecil maupun buang air besar, kira-kira apa? Apa yang ingin kita ucapkan? Maka akan melaknat, sungguh terlaknat orang yang buang air di sini. Tahu ini jalan kok masih di kencing di sini, buang air besar di sini. Nah, laknat itulah yang dihindari. Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hindarilah dua laknat ini, yaitu laknat orang-orang yang akan melaknat jika kita kencing ataupun buang air besar di sana. Apa itu? Jalan yang biasa dilalui manusia. Kemudian yang kedua, tempat teduh yang biasa manusia singgah. Kalau di sini berarti Pak, di halte Pak. Tapi insya Allah tidak ya, tidak sampai sekarang. Manusia tidak sampai sana. Insya Allah ada toilet. Tetapi meskipun masih ada toilet seperti ini, masih banyak masyarakat yang buang air kecil maupun buang air kecil khususnya di tempat yang terbuka, di tempat umum yang menimbulkan apa? Laknat bagi orang yang melakukan. Orang ini sudah terlalu ya, tidak beradab ini. Masa tempat seperti ini dikencingin. Ini dihindari. Kemudian hadis yang kedua dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul malaa'ina tsalatsah. Hindarilah laknat yang tiga. Al-barazu fil mawarid, buang air besar di tempat air yang menggenang. Wa qari'at thariq, buang air besar di jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Wa dhilli, dan tempat teduh yang biasa berteduh manusia di dalamnya. Kemudian yang keenam, wa min adabi qada'il hajah alla yastaqbilal muslimul qiblata bi ghaidin aw baulin ihtiraman laha wa la yastadbiruha wa alla yastanji biyadihil yumna. Adab yang keenam, seyogyanya seorang muslim tatkala ia buang air besar maupun buang air kecil tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Ini di tempat yang terbuka. Sebagaimana di tempat tertutup pun demikian. Hindari kita buang hajat menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ini bagi para jamaah insya Allah sudah memahami. Kalau ditanya oleh orang yang mau bangun rumah, antum sebagai konsultan atau ditanya oleh orang lain sebelum dia bangun rumah, maka usahakan WC atau kloset itu menghadapnya selain menghadap ke kiblat. Tujuannya apa? Untuk menghormati kiblat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innama ana lakum bimanzilatil walidi u'allimukum. Sesungguhnya aku bagi kalian sebagaimana kedudukan bapak untuk anak-anaknya. Aku ajarkan kepada kalian. Fa idza ata'adukumul ghaib fala yastaqbilul qiblah wa la yastadbiruha. Apabila kalian buang air besar ataupun buang air kecil, maka jangan menghadap kiblat, kemudian jangan membelakangi kiblat. Wala yastaqi biyaminihi, dan janganlah kalian cebok dengan tangan kanan. Wa kana ya'muru bi thalathati ahjar. Rasulullah memerintahkan kalau kita cebok atau kita istijmar, maka hendaknya minimal dengan 3 buah batu. Wa yanha 'anil rawthi warramah, dan melarang kami dari istijmar dengan kotoran ataupun tulang.
Jamaah sekalian, coba kita perhatikan sabda Rasulullah kalimat ini. Innama ana lakum bimanzilatil walidi mu'allimukum. Sesungguhnya aku bagi kalian sebagaimana kedudukan bapak kepada anak-anaknya. Aku ajarkan kepada kalian. Faedah ini ditulis oleh Syekh Rozak. Beliau mengatakan, fahadha min tamami riayatihi wa husni nushihi. Ini menunjukkan kesempurnaan penjagaan Rasulullah dan nasihat Rasulullah SAW kepada umatnya. Wa hirsihi ala ifadatiha wa nushiha. Dan semangat Rasulullah SAW untuk menasihati umatnya. Fahuwa ansahun nasi linnas. Rasulullah adalah manusia yang paling bijaksana dalam memberikan nasihat. Wa huwa akmalun nasi nushan. Rasulullah juga manusia yang paling sempurna dalam memberikan nasihat, keterangan, dan manusia yang paling baik lisannya saat memberikan nasihat. Fahadzal kalam alladzi qalahu. Kalimat yang beliau ucapkan, hadis yang beliau ucapkan, fihi tabassum ma'ahum. Ada kalimat tabassum ma'ahum. Ini kesederhanaan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Jadi Rasulullah mengatakan, Inna ma'ana lakum bimanzilatil walidi mu'allimukum. Ini menunjukkan apa? Bagaimana kesederhanaan Rasulullah SAW. Mengandung maksud apa? Wa alla yatawaqqafu an su'alihi amma yuriduna ma'rifatahu. Kalimat ini mengisyaratkan kepada para sahabat untuk tidak berhenti bertanya kepada Rasulullah SAW apa-apa yang belum mereka ketahui. Fakama anna walada minasahli alaihi ayas'ala abahu amma yu'innu lahu wa ya'ridu minal umur. Sebagaimana seorang anak kalau ingin bertanya kepada orang tuanya, mudah atau sulit? Mudah ya? Nah ini Rasulullah mau menjelaskan seperti itu. Saya ini kedudukannya sebagaimana orang tua kepada anaknya. Janganlah kalian berhenti bertanya kepadaku perkara-perkara yang tidak kalian ketahui. Mengapa? Karena seringnya komunikasi antara Rasulullah SAW dan para sahabat. Bal huwa maqamu a'dhamu ajal. Bahkan kedudukan Rasulullah kepada kita itu lebih tinggi daripada kedudukan seorang ayah kepada anaknya. Kedudukan Rasulullah kepada kita itu lebih tinggi daripada kedudukan ayah kepada anak-anaknya. Wa hadza fihi bayanun anal abna alaihim an yuti'ul aba. Kalimat ini menunjukkan kepada para anak untuk mentaati nasihat bapak-bapak mereka. Fima ya'muruna bihi wa yurshiduna ilaihi fi ghairi ma'siyatillahi wa rasulihi. Jadi kewajiban anak untuk mentaati orang tua, nasihat-nasihat yang diberikan selama nasihat tersebut bukan ada unsur kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa anna al-aba ayu'allimu abna'ahum ma fihi sholahuhum wa falahum fid dunya wal akhirah. Dan hadis tadi menunjukkan bahwasanya kewajiban seorang ayah untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka kebaikan-kebaikan, keberuntungan-keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Fa fihi isyaratun ila ta'lim minal aba'i abna. Kalimat tersebut juga mengisyaratkan kewajiban seorang ayah mengajarkan kepada putra-putranya. Wa isyaratun ila ta'ah minal abna'i lil aba. Dan mengisyaratkan kewajiban seorang anak untuk mentaati orang tuanya. Ini dari lafaz apa? Inni lakum bimanzilatil walidi mu'allimukum. Sesungguhnya aku bagi kalian sebagaimana kedudukan ayah mengajarkan kepada anak-anaknya. Wa huwa alaihi salatu wasalam khairun minal walidaini. Perlu kita camkan jamaah sekalian. Beliau sallallahu alaihi wasallam khairun minal walidaini. Nabi Muhammad ini lebih baik daripada kedua orang tua kita. Kita ulangi lagi.
Wa huwa alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad ini lebih baik bagi kita dari kedua orang tua kita. Wa yajibu an takuna mahabbatuhu fi qalbi kulli muslim ahabba min walidihi. Dan kewajiban bagi seorang muslim mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi kecintaannya kepada kedua orang tua. Ini kita faedahnya lah. Kita ulangi. Kewajiban bagi seorang muslim untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi kecintaannya kepada orang tuanya. Wa auladi, melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya. Wa nasi ajmain, dan melebihi kecintaannya kepada seluruh manusia. Kita cinta kepada anak, betul apa betul? Jelas ya. Kita cinta kepada orang tua kita, betul ya? Nah, kecintaan kita kepada orang tua ini tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya kita harus mencintai Nabi Muhammad melebihi kecintaan kita kepada orang tua, melebihi kecintaan kita kepada anak dan seluruh manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga aku, kata Rasulullah SAW, aku lebih dicintai dari orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Timbul pertanyaan, kira-kira mengapa kita itu harus mencintai Nabi melebihi kecintaan kita kepada orang tua? Kira-kira apa? Ada alasan yang bisa disebutkan? Apa? Ketaatannya. Sebab mengapa kita harus melebihi cinta kita harus melebihi cinta kita kepada orang tua kita? Kalau orang tua kita apa? Yang melahirkan kita, harus benar. Orang tua yang mendidik kita, orang tua yang membesarkan kita, betul ya? Maka kita mencintai orang tua karena ini sebab-sebab ini. Tapi mengapa kita harus mencintai Nabi melebihi kecintaan kita kepada orang tua? Kira-kira apa? Karena Nabi yang menunjukkan jalan keselamatan dunia akhirat. Karena Nabi menunjukkan jalan keselamatan dunia dan akhirat. Ini sebabnya. Karena Nabi adalah Rasulullah SAW yang memberikan kepada kita keterangan-keterangan syariat Islam ini, tauhid, syariat ibadah ini. Maka ini sebab yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Maka kecintaan kita harus melebihi kecintaan kepada orang tua kita. Disebutkan di sini, li'anna ni'matallati saqahallahu ta'ala lil muslimin ala yadihi. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW, wa hiya nikmatul Islam, nikmat Islam. A'adhamu wa ajallu nikmatin. Nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mulia. Jadi kalau orang tua hanya memberikan material bisa, tetapi Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan kepada kita Islam, tauhid, ibadah, akhlak. Ini dari mana? Dari Rasulullah SAW. Meskipun melalui orang tua kita, tapi sumbernya dari mana? Dari Rasulullah SAW. Maka wajar apabila Rasulullah mengatakan tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian mencintai aku melebihi kecintaan kalian kepada anak, istri, kemudian kepada orang tua. Jadi kalau ada perintah Nabi Muhammad SAW, maka kita harus laksanakan meskipun kadang-kadang orang tua atau keluarga kita tidak setuju. Contohnya apa Pak? Contoh yang harus kita laksanakan meskipun keluarga tidak setuju. Kewajiban orang laki-laki kalau adzan segera Pak ke masjid. Sedangkan kebutuhan keluarga bertemu dengan orang tuanya, bercengkrama dengan orang tuanya. Nah, kira-kira lebih mendahulukan bercengkrama dengan keluarga atau mendahulukan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita mendahulukan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal keimanan misalnya ada orang tua yang belum beriman,
Islam meskipun orang tuanya tidak berkehendak. Ini makna dari kita berkewajiban mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada orang tua, anak dan keluarga kita. Walihada wajaba taqdimu mahabbati hatta takuna fil qulubi wal nufusi a'zam min mahabbatil walidi wal waladi wan nas ajmain. Karena nikmat Islam adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mulia, maka kita wajib mendahulukan kecintaan kita kepada Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada anak-anak kita. Berikutnya ada beberapa, sudah beberapa dikatakan. Yang ketujuh ya, ada yang ketujuh. Jadi kita masuk pada wa min al-adab idza istajmara al-muslimu ba'da qada'il hajat. Di antara adab apabila seorang muslim beristijmar. Istijmar tadi apa? Istijmar apa? Cebok dengan batu atau benda padat. Jadi istijmar. Apabila beristijmar setelah membuang hajat, Allah yastajmira bi aqalla min thalatin. Jangan kurang dari 3. Jangan kurang dari 3. Jadi kalau cebok dengan batu, kalau bahasa Jawa apa? Pepet. Apabila pepet, kepepetnya nggak punya air, kemudian kita harus pepet, maka jangan sampai kurang dari 3. Kalau 3 kurang bersih, bagaimana? Tambahi 2 sehingga ganjil. 5 belum bersih maka 7. Usahakan istijmar itu ganjil dan tidak boleh kurang dari 3 batu. Kalau kita hanya ketemu batunya 1, Pak, gimana? Kalau kita hanya ketemu batu 1, nyari batu-batu kemana-mana, hanya 1 aja, maka sisinya yang berbeda, ya 1, 2, kemudian sisi belakangnya. Ini tetapi ini jarang. Tetapi harus kita ketahui kalau nanti suatu saat kita nanti sedang safar dan tidak mendapatkan toilet atau kita sedang ingin buang hajat di tempat yang luas. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi ajibu ana wa hulamun ma'ana idawatun min ma'in. Rasulullah apabila ingin buang hajat, maka Rasulullah SAW atau Anas mengatakan saya akan datang menemui Rasulullah dengan membawa 1 gayung air. Kalau tidak ada air berarti akan mencari 3 batu. Kemudian yang ke-8, adab yang ke-8 jamaah sekalian. Wa 'alal muslim inda qada'il hajah ayyahdara min rasasil qauli ayyusiba badalahu aw thiyabahu. Seorang muslim ketika buang hajat hendaknya hati-hati dari percikan air kencing mengenai badan dan pakaiannya. Ini berhati-hati. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrihi. Rasulullah pernah melewati 2 kuburan. Faqala amma innahuma la yu'adzabani. Sungguh 2 penghuni kubur ini sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Tidaklah 2 penghuni kubur ini diadab kecuali karena dosa besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satu di antara kedua kuburan ini dia semasa hidupnya selalu mengadu domba. Wa ammal akhar fakana la yastatiru min qawlihi. Satu di antara keduanya dia tidak begitu perhatian, tidak berhati-hati, percikan kencing sehingga mengenai badan dan pakaiannya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di riwayat yang lain disebutkan wala yastanzihu an
satu di antara penghuni kubur ini dia tidak berhati-hati dari percikan air saat dia kencing. Timbul pertanyaan, bolehkah kita kencing sambil berdiri? Bolehkah kita kencing sambil berdiri? Ataukah kita kencing sambil duduk? Jawabannya pada asalnya kita kencing sambil duduk. Tetapi kalau kita akan buang hajat di tempat yang najis, seperti apa Pak Najib? Tempat sampah misalnya, maka kita boleh diperkenankan kencing sambil berdiri. Jadi kalau kasusnya ada 4 keadaan, kalau lantai atau tempat kita buang hajat ini keras, maka kita disunahkan keras, suci, maka kita disunahkan apa? Duduk, buang hajat dengan duduk. Apabila tempat tersebut keras, kemudian ada najisnya, maka kita boleh sambil berdiri, boleh sambil berdiri. Tetapi sebaiknya kita duduk. Apabila di tempat-tempat umum, kemudian di tempat-tempat toilet, di rumah-rumah kita, sebaiknya kita duduk. Ada satu pembahasan yang menyebutkan duduk saat kita buang air kecil yang tuntas bagaimana. Duduk untuk buang air kecil yang tuntas bagaimana. Di sebagian keterangan menyebutkan sebaiknya kita kaki kanan ini berdiri seperti ini, kemudian kaki kiri ini kita duduki, kemudian kita sambil jongkok ke depan, sambil jongkok ke depan. Ini kalau kita bisa praktekkan setiap kali kita buang air kecil maka akan tuntas. Tetapi kalau kita berdiri kemudian duduknya sambil ini dalam bahasa Jawa seperti ini, hanya seperti ini biasanya tidak tuntas. Biar pipis kita tuntas bagaimana? Kaki kiri ini kita duduk seperti ini, kemudian ini seperti ini. Nah, kemudian badan agak maju ke depan, agak maju ke depan, seperti ini. Jadi pipisnya seperti itu. Pernah nanti praktek? Sudah pernah praktek belum? Atau coba kita praktekkan? Coba silakan dipraktekkan, Pak. Jadi kaki kiri diduduki, kemudian kaki kanan berdiri seperti ini sambil jongkok. Nah seperti ini. Coba nanti kalau pas di rumah dipraktekkan. Insya Allah posisi duduk seperti ini akan lebih tuntas ketika kita buang air kecil. Ada yang minta seperti ini. Jadi yang lebih tuntas apa? Sambil berapa ini? Kemudian kita sambil dehem yang keras. Dehem yang keras. Seperti itu agar lebih tuntas. Mengapa? Kandung kemih itu kalau tidak dibeginikan, ini kadang-kadang masih menyimpan air kencing. Yang kadang-kadang sering anyang-anyangan. Ini ada sebagian yang menyatakan kemudian menasihatkan kalau kita posisi duduk buang air kecil seperti ini, kiri diduduki, kanan berdiri, kemudian sambil jongkok ke depan. Coba nanti dipraktekkan. Insya Allah lebih tuntas. Kemudian jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Mengapa? Kalau terburu-buru dikhawatirkan masih ada air kencingnya sehingga akan keluar saat kita sudah keluar dari kamar mandi. Berkata Imam Nawawi, mengapa salah satu penghuni kubur diadab karena air kencingnya? Karena la yatajannabu wa yataharrazu minhu, karena dia tidak berhati-hati saat buang air kecil. Saat buang air kecil dia tidak berhati-hati sehingga percikan airnya itu mengenai badannya atau mengenai pakaiannya. Kalau pakaiannya kena najis, maka akan berefek pada apa? Wudunya tidak benar, kemudian sholatnya tidak benar. Mengapa? Karena syarat sahnya sholat tidak terpenuhi. Suci pakaian, suci badan dari najis. Maka ini termasuk dosa besar
kalau kita tidak perhatian terhadap apa? Tidak perhatian terhadap percikan air kencing saat kita buang air kencing. Kemudian yang ke-9, adab yang ke-9, jamaah sekalian. Wala yajuzu lil muslim ayatakallama waqta qada'ihi al-hajat. Seorang muslim tidak diperkenankan untuk berbicara saat buang hajat. Wala yastaghillu bi syai'in min dzikri wa du'a. Tidak boleh juga menyibukkan diri dengan zikir maupun berdoa. Gandeng di kamar mandinya lama maka dimanfaatkan doa, tidak boleh, ya, tidak diperkenankan. Jadi tidak boleh berbicara saat kita buang hajat. Ini makruh, ya, hukumnya makruh. Kapan boleh berbicara? Apakah boleh berbicara? Kapan boleh berbicara? Disebutkan oleh para ulama. Kalau kita buang hajat di tempat yang tadi, tempat al-kholat tadi, ya. Kemudian kita lihat ada orang buta yang berjalan, kemudian mau jatuh di lubang, maka wajib hukumnya kita berbicara, mengingatkan kepada orang tersebut, ya, mengingatkan, Pak, jangan situ Pak, ini boleh. Ya, manakah hukumnya wajib apabila kita melihat orang yang akan jatuh pada kemadaratan. Ini kalau kita buang hajat di tempat yang apa? Al-kholat tadi. Kalau di tempat toilet maka tidak boleh kita berbicara, tidak boleh kita zikir, tidak boleh kita doa. Kita merenung, ya, merenung. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala anna rajulan marra wa Rasulullah yaqul. Ada seorang laki-laki yang lewat, sedangkan Rasulullah ini sedang buang air kecil. Jadi kita bayangkan, ya, pada zaman Rasulullah tidak ada toilet, sehingga Rasulullah punya buang air kecil di al-kholat tadi. Ada seorang laki-laki yang lewat, sedangkan Rasulullah sedang buang air kecil. Fasallama alaihi. Laki-laki ini mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah atau wajib? Mengucapkan salam sunnah, mengucapkan salam. Adapun menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Tetapi falam yarudda alaihi sallallahu alaihi wasallam. Saat diberi salam ini Rasulullah tidak menjawab salam. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa berbicara saat buang air atau buang hajat ini diharamkan atau dimakruhkan. Fafil hadits dalalatun ala anna al-muslim la yanbaghi lahu ayatakallam fi waqti qada'il hajat. Dalam hadis ini menyebutkan dalil bahwa seorang muslim tidak seyogianya berbicara saat buang hajat. Li'anna Nabi lam yarud alaihi syai'in. Rasulullah tidak membalas ucapan salam seseorang tersebut. Wala yanbaghi lahu kadzalika yastahila bi syai'in min dzikri wa du'a. Tidak seyogianya juga menyibukkan diri dengan zikir dan doa. Wassalamu dzikrun wa du'aun. Ucapan salam adalah zikir dan doa. Fa'inan Nabi lam yarud salam ala hadzal muslim. Sesungguhnya Nabi tidak membalas salam seorang muslim. Kapan? Ketika Nabi sedang buang hajat. Kemudian yang ke-10 jamaah sekalian, adab yang terakhir, wa yustahabbu idza kharaja minal khala ay yaqula ghufranaka. Tatkala keluar dari toilet atau al-khala membaca doa ghufranaka. Diriwayatkan dari Aisyah, Nabi Muhammad SAW apabila beliau keluar dari al-khala, beliau mengucapkan ghufranaka. Apa faedah ghufranaka ini? Mengapa kita mengucapkan ghufranaka? Ampunanmu ya Allah aku harapkan. Mengapa kita mengucapkan ini? Disebutkan maknanya, Syekh Razak mengatakan khaufan min taksirihi fi ada'i syukri hadhihi nikmah. Karena kita khawatir kurangnya kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apa nikmatnya? Allah berikan kepada kita makanan, kemudian Allah berikan kepada kita kemudahan untuk mengeluarkan sisa makanan tersebut. Ya, Allah memberikan makanan kepada kita. Yang kedua, Allah memudahkan kita untuk mengeluarkan sisa kotoran.
kotoran kita. Fara syukru qasiran an kulli haqqi hadhihi nikmah. Maka kita harus merasa kesyukuran kita ini kurang, sehingga kita mengucapkan al-istighfar, ghufranaka. Kita ucapkan apa? Ghufranaka. Ampunanmu ya Allah aku harapkan. Kapan? Tatkala kita keluar dari toilet atau dari al-khala, saat kita buang hajat. Wallahu ta'ala alam. Ini beberapa adab yang insyaallah sudah kita laksanakan setiap hari. Ada satu catatan Bapak-bapak Ibu sekalian, ini kita dapati di beberapa rumah sakit atau di beberapa klinik ya. Untuk membiasakan orang yang berada di klinik tersebut untuk membaca doa, ditempel doa di pintunya. Maka ini kalau bisa disarankan, tempelan doa ini bukan di pintu, tetapi di dindingnya. Mengapa? Kalau di pintu ini saat dibuka ke dalam, maka lafaz Allah ini akan masuk ke ini. Jadi kalau antum sekalian melihat ada klinik atau tempat umum, ada bacalah doa sebelum masuk kamar mandi, tapi ditempel di pintu, yang kalau dibuka dia masuk, maka sarankan kepada pengurusnya dipindah ke dindingnya, biar lafaz bismillahnya atau doanya tidak masuk ke toilet. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa disampaikan. Insyaallah terkait dengan adab al-libas kita sampaikan pada kesempatan yang datang. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan beberapa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan ke moderator. Jazakallahu khairan Ustaz atas tausiahnya. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Membaca doa masuk al-khala di tempat terbuka kapan? Ya, Allah Ta'ala di tempat yang akan kita gunakan untuk buang hajat. Kalau misalnya kita mau buang hajat ini misalnya di pohon ya, maka masuknya kita ke balik pohon ini dengan menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Allah Ta'ala. Misalnya kita mau di seberang tempat sampah, maka di saat kita mau berdiri atau duduk, disitulah kita menggunakan kaki kiri untuk masuk ke al-khala. Wallahu ta'ala. Jazakallahu khairan untuk penjelasannya. Wallahu ta'ala. Ini di tempat terbuka atau tempat tertutup? Tempat terbuka. Wallahu ta'ala, jika tempat terbukanya membahayakan dan mengharuskan untuk memakai alas kaki, maka kita pakai alas kaki. Kalau di tempat terbuka, alas kaki tetap kita pakai. Kalau di tempat tertutup, lihat kondisi. Apabila tempatnya bersih dan memungkinkan untuk suci, maka kita boleh melepas, boleh memakai. Ini masih dalam batasan khiyar, boleh kita pilih memakai atau kita melepas sandal kita. Kalau di tempat terbuka, kita menggunakan alas. Terutama di tempat terbuka yang membahayakan, banyak duri. Kalau kita buka sandal kita akan tertus duri, maka kita kembali kepada kaidah. Janganlah kita memberikan bahaya. Wallahu ta'ala. Jazakallahu khairan. Pertanyaan yang ketiga, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Artinya apa? Mafhum mukhalafah dari hadis ini, sempurna iman seseorang tatkala ia mencintai Rasulullah melebihi kecintaan ia kepada anak, keluarga dan orang tua. Hadis tersebut bisa jadi dalil. Semakin kita mencintai Nabi, maka semakin sempurna keimanan kita. Semakin tinggi cinta kita kepada Rasulullah, maka semakin tinggi keimanan kita. Kemudian yang kedua, bolehkah kita menjawab salam pada saat kita mencuci di dalam kamar mandi? Kamar mandi tersebut ada toiletnya kan? Ada. Kalau ada toiletnya, sebaiknya tidak kita menjawab salamnya. Kalau kami mendengar dari beberapa sayyidah menjawab salamnya dengan hati dan tidak mengucapkan dengan lisan, khususnya bagi kamar mandi yang ada toiletnya. Wallahu ta'ala. Jazakallahu khairan.
Satu pertanyaan tadi di luar konteks ya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon dijelaskan untuk amalan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Itu ada Ustaz yang mensolehkan, ada pula yang melemahkan. Mohon yang itu yang mana agar kami bisa paham. Mohon dijelaskan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama maupun para asatidzah. Ada yang mensunnahkan, kemudian ada yang menganggap tidak ada dalilnya atau melemahkan dalilnya. Maka kita lebih ambil pada pendapat yang membolehkan atau mensunnahkan. Membolehkan atau mensunnahkan. Sampai pun yang menyatakan ini tidak disunahkan, kalau kita membaca baik, maka kita ambil apa? Kita mensunahkan, disunahkan lebih baik kita membaca surat Al-Kahfi di malam atau di hari Jumat. Melihat keumuman hadisnya, melihat dari dua perbedaan ini, daripada tidak membaca sama sekali, maka lebih baik kita membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat maupun siang Jumat. Di kumpulan fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Ihsan pun mengatakan ini tidak sunnah, tetapi mereka mengatakan diperbolehkan. Jadi silahkan dibaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat maupun pada hari Jumat. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah sudah waktunya kita akhiri. Demikian beberapa adab ketika buang hajat yang bisa berkaitan dengan Ustaz MBI Habibullah. Semoga Allah memberikan pemahaman dan memudahkan kita untuk mengamalkan adab-adab yang mulia ini. Semoga Allah selalu menambahkan ilmu yang bermanfaat yang akan membuahkan amalan yang soleh menjadi pemberat amalan-amalan kebaikan di kiamat. Saya selaku pembaca salah yang jelas dari program kami pembagian ilmu, ada yang hak, ada yang kuasa. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum